Shalom Bapak Ibu Saudara dan juga jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Jumpa lagi di dalam program Tuhan adalah Gembalaku. Sebuah program yang kembali mengingatkan kita bahwa hidup kita harus bergantung penuh kepada Tuhan secara khusus melalui kebenaran firman Tuhan. Hari ini kita akan sama-sama membaca dan merenungkan firman-Nya yang terambil dari surat Filipi pasalnya yang pertama, ayatnya yang ke-19 sampai ayat 21. Demikian firman Tuhan. Karena aku tahu bahwa kesudahan semuanya ini ialah keselamatanku oleh doamu dan pertolongan Roh Yesus Kristus. Sebab yang sangat kurindukan dan kuharapkan ialah bahwa aku dalam segala hal tidak akan beroleh malu, melainkan seperti sedia kala, demikian pun sekarang Kristus dengan nyata dimuliakan di dalam tubuhku, baik oleh hidupku maupun oleh matiku. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Saudara, kehidupan kita di dalam dunia ini seringkali didasarkan pada reaksi kita dengan apa yang terjadi di sekitar kita atau lingkungan kita. Kita bereaksi sehingga kita menimbulkan sikap yang reaktif. Sehingga mood kita seringkali mengalami up and down. Kehidupan kita dipengaruhi dengan hal-hal yang sifatnya sementara. Oleh karena itu tidak heran, di kalangan anak muda, di kalangan pekerja kantoran, kita mengenal istilah TGIF, Thanks God It's Friday, karena besok adalah weekend. Dan oh no, it's Monday, atau dikenal dengan istilah Monday Blues. Sebuah istilah yang menunjukkan, aduh kenapa sih mesti memulai lagi dengan hari Senin, hari pertama bekerja. Saudara, kali ini Paulus di dalam ayat yang ke-19 sampai 21 memberikan kepada kita rahasia supaya kita punya semangat dengan tidak gampang kendor. Atau istilahnya jangan kasih kendor. Istilah yang akan kita sama-sama pelajari dalam 2K. Namun mari kita sama-sama melihat terlebih dahulu yang pertama, frasa melainkan seperti sedia kala dan karena bagiku. Sebuah frasa yang menunjukkan adanya sesuatu yang tidak akan pernah berubah. Now as always. Sebuah kondisi yang tidak dipengaruhi oleh mood di dalam kehidupannya. Saudara, apa yang mau disampaikan oleh Paulus, saya akan menyingkatnya menjadi 2K. Yang pertama, kenal Tuhan yang kita layani. Saudara, ketika berbicara kenal Tuhan yang kita layani, maka Paulus di dalam ayatnya yang ke-21 mengatakan, karena bagiku hidup adalah Kristus. Saudara, ini sebuah frasa yang mengingatkan kita bahwa Paulus punya tujuan, punya prioritas itu diarahkan kepada Kristus. Dia meneladani Kristus yang adalah Tuhannya. Dia rela kehilangan segala sesuatu karena dia pun menyadari Kristus meninggalkan surganya yang mulia demi melayani dan menyelamatkan umat manusia yang berdosa. Sehingga apapun yang terjadi, kalau saudara mengikuti dari surat Filipi yang pertama, di sana kita lihat apapun yang terjadi, Paulus menyadari hidupnya hanyalah untuk Kristus. Hidupnya tidak terpengaruh oleh apapun. Hidupnya diarahkan kepada pemberitaan Injil Kristus. Saudara, inilah suatu hal yang harusnya ada di dalam kehidupan kita. Kita kenal siapa Tuhan yang kita layani. Kita kenal siapa Tuhan yang kita ikuti. Pribadi Tuhan yang rela merendahkan dirinya demi menyelamatkan umat manusia. Selain kenal Tuhan, yang kedua adalah kita harus punya keyakinan akan kehidupan setelah kematian. Keyakinan akan kehidupan setelah kematian inilah yang mendorong Paulus untuk berkata, karena hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Saudara, Paulus bukanlah seorang yang pesimis dengan keadaannya. Dia bukanlah orang yang sudah ogah-ogahan menjalani kehidupannya.
Dia juga bukan orang yang berkata, "Saya sudah tidak mau lagi hidup di dalam dunia. Saya mau mengakhiri hidup saya di dalam dunia." Saudara, Paulus bukanlah orang yang demikian. Sebaliknya, Paulus punya sebuah keyakinan akan hidup setelah kematian. Keyakinan apa? Keyakinan di mana dia akan bertemu dengan Tuhan yang dia ikuti. Keyakinan bahwa dia akan berjumpa muka dengan muka. Dan itulah yang menjadi sebuah kerinduan selama Paulus hidup. Bertemu Kristus muka dengan muka. Saudara, inilah yang membuat Paulus tidak kehilangan sukacita hanya karena peristiwa yang terjadi di sekitarnya. Dia kenal siapa Tuhan yang dia layani. Dia punya keyakinan akan kehidupan setelah kematian. Saudara, John Piper punya sebuah kutipan yang mengatakan demikian. Life is too short, too precious, too painful to waste on worldly bubbles that burst. Sebuah kutipan yang mengingatkan bahwa hidup kita ini terlalu singkat, terlalu pendek, terlalu berharga jika hanya untuk dibuang-buang atau disia-siakan, terlalu menyakitkan hanya untuk mengejar hal-hal yang sifatnya sementara, seperti gelembung-gelembung sabun yang dengan mudah pecah. Saudara, ini mengingatkan kita bahwa hidup kita jangan disia-siakan hanya untuk mengejar sesuatu yang sifatnya sementara, sesuatu yang tidak bernilai kekal. Jika Kristus sudah menebus kita dan membuat kita menjadi berharga karena Dia menebus kita dengan darah-Nya, maka mari kita menjalani kehidupan yang lebih berharga dengan meneladani Kristus, dengan hidup bagi Kristus. Karena Kristus telah mati supaya kita hidup, maka mari kita hidup bagi Kristus. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami berterima kasih. Kami punya Tuhan bukan yang hanya ada di angan-angan, tetapi Tuhan yang sudah memberikan teladan hidup bagi kehidupan kami. Tuhan yang telah menyatakan kasih-Nya dengan menebus hidup kami. Tuhan yang membuat hidup kami berharga. Ajarkan kami untuk menghargai hidup dengan hidup bagi Kristus. Ajarkan kami untuk kami tidak kehilangan pengharapan di tengah-tengah dunia yang sudah kotor dan rusak ini. Tolong kami menjadi pribadi yang menyenangkan hati Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.